Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Veronica Afelinda. Pada video kali ini, saya akan membahas soal SKB IPA Part 2 yang terdiri atas soal biologi dan fisika. Nah, soal-soal yang saya bahas di sini memiliki kemiripan dengan soal SKB IPA yang saya kerjakan pada saat tes SKB CPNS tahun 2018. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini terkait materi bioteknologi konvensional. Pertanyaannya, produksi yang menerapkan bioteknologi konvensional adalah nomor titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dari dua konsep ini, kita dapat menganalisis pernyataan 1 sampai 5. Nomor 1 merupakan bioteknologi konvensional karena menggunakan mikroorganisme yaitu Saccharomyces sp. Kemudian nomor 2, meskipun menggunakan mikroorganisme yaitu bakteri Escherichia coli, tetapi karena dalam proses pembuatannya menggunakan teknik rekayasa genetika, sehingga nomor 2 ini termasuk bioteknologi modern. Nomor 3 merupakan bioteknologi konvensional karena menggunakan Acetobacter pseudomonas. Nomor 4 juga merupakan bioteknologi konvensional karena menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Nomor 5 bukan merupakan bioteknologi konvensional. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. B. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini terkait bioteknologi modern. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tanaman transgenik memberikan pengaruh buruk bagi kelestarian lingkungan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa saja kerugian dan juga keuntungan tanaman transgenik. Ternyata salah satu kerugiannya adalah menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Jadi, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa tanaman transgenik menyebabkan musnahnya keanekaragaman hayati tanaman dan juga keanekaragaman hayati hewan, terutama pada berbagai jenis serangga. Maka, jawabannya adalah C. Ekosistem menjadi lebih labil akibat terjadinya penurunan kualitas tanah pertanian karena tanaman transgenik mengakibatkan kematian serangga. Soal nomor 3. Soal nomor 3 masih terkait rekayasa genetik, masih terkait bioteknologi modern. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa produksi bibit unggul hasil rekayasa genetika memiliki dampak negatif. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika ini merupakan teknik menyisipkan gen tertentu ke dalam suatu individu yang tujuannya untuk menghasilkan sifat individu baru yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, sifat-sifat individu yang tidak diperlukan akan dibuang begitu saja. Akibatnya akan menyebabkan menurunnya keanekaragaman plasma nutfah. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 4 terkait materi pemanasan global. Yang perlu diperhatikan, kebakaran hutan membuat konsentrasi CO2 banyak atau meningkat di atmosfer. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan titik-titik. Kita lihat, pembakaran hutan dapat menyebabkan meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Nah, perlu diketahui bahwa CO2 adalah salah satu gas rumah kaca. Nanti silakan teman-teman pelajari apa itu gas rumah kaca, apa itu efek rumah kaca, dan kaitannya dengan pemanasan global. Nah, ketika di atmosfer kadar CO2 meningkat, maka akan berkontribusi menyebabkan pemanasan global. Maka jawabannya adalah A, pemanasan global. Sedangkan B,
menipisnya lapisan ozon adalah dampak pemanasan global. C. Terjadinya hujan asam adalah dampak pencemaran udara. Kematian tumbuhan adalah dampak pencemaran tanah. Peristiwa eutrofikasi adalah dampak pencemaran air. Soal nomor 5 terkait sistem pencernaan. Yang ditanyakan adalah organ pencernaan yang menghasilkan enzim yang berfungsi memecah bahan makanan berupa karbohidrat. Kita lihat, enzim yang berfungsi memecah karbohidrat menjadi glukosa adalah enzim prialin atau amilase yang diproduksi di kelenjar liur atau kelenjar ludah di mulut dan di pankreas dan juga usus halus. Kita lihat penjelasan lebih lanjut terkait organ pencernaan. Nah, maka jawabannya adalah D. Mulut dan usus halus. Soal nomor 6 terkait teori asal-usul kehidupan. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan teori abiogenesis. Nah, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu teori abiogenesis dan teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Sedangkan abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati dan prosesnya terjadi secara spontan. Kita lihat pernyataan nomor 1. Belatung adalah makhluk hidup berasal dari daging. Daging adalah benda mati. Maka nomor 1 ini memenuhi teori abiogenesis. Nomor 2, timbulnya kehidupan hanya mungkin jika telah ada kehidupan sebelumnya. Ini bukan merupakan teori abiogenesis. Nomor 3, ikan-ikan tertentu, ikan-ikan adalah makhluk hidup, berasal dari lumpur. Lumpur adalah benda mati, maka ini memenuhi teori abiogenesis. Ini sudah langsung kelihatan jawabannya ya teman-teman. 1 dan 3. Sedangkan nomor 4 ini bukan teori abiogenesis ya teman-teman. Nomor 7, sistem ekskresi. Pertanyaannya adalah tempat dan proses awal pembentukan urin. Kira-kira nama prosesnya apa dan terjadi di mana? Oke, kita harus tahu apa saja tahapan pembentukan urin. Ada 3 tahapan. Tahap 1 adalah proses filtrasi yang terjadi di glomerulus. Maka ini jawabannya adalah A. Nah, soal nomor 8 adalah soal fisika terkait materi kinematika gerak melingkar, yaitu hubungan roda-roda. Pertama, kita harus melihat apa saja yang sudah diketahui di soal. Nah, jadi di sini ada 4 buah roda. Pertama roda A yang warna hitam ini, kemudian roda B, roda C, dan roda D. Untuk soal seperti ini, kita harus memahami 2 konsep. Pertama, untuk roda-roda yang seporos atau sepusat, dalam hal ini roda A dan roda B, maka keduanya memiliki kecepatan angular yang sama. Omega A sama dengan omega B sama dengan 50 radian sekon pangkat min 1. Omega A sama dengan VA per RA. VA per RA berarti sama dengan 50 radian sekon pangkat min 1. VA per 30 cm sama dengan 50. Maka VA sama dengan 50 dikali 30 sama dengan 1500 cm per sekon. Berikutnya kita perhatikan roda A dan roda C. Keduanya dihubungkan tali, maka berlaku VA sama dengan VC. Berikutnya roda C dan roda D, keduanya bersinggungan atau bersentuhan, maka berlaku VC sama dengan VD. Keduanya ini dapat ditulis VA sama dengan VC sama dengan VD, maka VA sama dengan VD. VA sudah diketahui 1500 cm per second. Sedangkan VD sama dengan omega D dikali RD.
RD sudah diketahui 50 cm. Maka omega D sama dengan 1500 dibagi dengan RD yaitu 50 cm. Maka didapatkan omega D sama dengan 30 radian sekon pangkat min 1. Jadi, kecepatan angular roda D adalah 30 radian sekon pangkat min 1. Jawabannya adalah E. Soal nomor 9 terkait gaya angkat pesawat terbang. Nah, ini adalah desain badan pesawat. V1 adalah kecepatan aliran udara di bagian atas, sedangkan V2 adalah kecepatan aliran udara di bagian bawah. Kecepatan aliran udara di bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Nah, karena ini kecepatannya lebih besar, maka tekanannya kecil. Sedangkan di bawah, karena kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. V1 lebih kecil dari V2, V1 lebih besar dari V2. Maka jawabannya adalah C. Kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Soal terakhir adalah soal nomor 10 tentang gas ideal. Pertanyaannya adalah faktor yang dapat meningkatkan tekanan gas dalam suatu ruangan tertutup. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengingat kembali persamaan-persamaan gas ideal. Yaitu yang pertama, PV sama dengan nRT, dan yang kedua, P sama dengan 2/3 N per V dikali EK. Dengan penjelasannya, P adalah tekanan gas, dan seperti ini ya teman-teman. Kita lihat nomor 1, jumlah partikel gas. Jumlah partikel adalah N. Kita perhatikan di rumus. Nah, N ini setara dengan P atau sebanding dengan P. Artinya, ketika jumlah partikelnya ditambah, maka tekanannya juga akan meningkat. Jadi, nomor 1 benar. Nomor 2, jumlah mol dikurangi. Jumlah mol adalah N kecil. N sebanding dengan P. Artinya, ketika jumlah mol ditambah, tekanannya meningkat. Sedangkan di sini jumlah mol dikurangi. Nah, maka ini salah. Nomor 3, suhu ditingkatkan. Suhu adalah T. T sebanding dengan P. Artinya, ketika suhunya ditambah, maka tekanannya akan meningkat. Maka ini benar. Nomor 4, volume ditambah. Volume itu V. V dan P itu saling berbanding terbalik. Artinya, ketika V atau volumenya ditambah, maka tekanannya kecil. Nah, di sini kita mencari kira-kira faktor apa yang menyebabkan tekanannya meningkat. Nah, maka ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah 1 dan 3. C. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.